وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya atas diri pribadi dan atas kehidupan ini dan begitu juga atas terciptanya dunia ini dan alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ingatan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku ciptakan bangsa jin dan manusia, kehidupan mereka dari semenjak mereka dilahirkan sampai mereka menutup usia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada mereka di atas permukaan bumi. Maka kepada jemaah Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib, salat jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada rasa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di bulan Zulhijjah, tinggal menghitung hari saja, kalau tidak salah 2 pekan kembali. Dan tentunya akan masuk setelah Zulhijjah itu ada bulan Muharram, ada Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran juga tentang Arba'atul Hurum, sebagaimana pernah kita sampaikan. Maka di sini menjadi ingatan kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, begitu juga dengan perputaran daripada bumi, perputaran daripada siang dan malamnya, begitu juga dengan waktu. Maka ini mempunyai dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala patutlah kita untuk senantiasa bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang daripada sebagaimana yang disampaikan di dalam dalil Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan dan manfaat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, karena pembahasan kita kemarin sudah akan mulai ujung, dan insyaallah malam ini yang terakhir tentang sifat salatul nabi, ya, sehingga nanti apa sunnah yang lanjutannya adalah setelah kita salat. Sering mungkin terjadi ikhtilaf atau perbedaan, ada yang zikir dengan besar jahar atau enggak boleh ada jahar, ada dengan sir dan seterusnya. Ya, seperti itu bisa kita bahas supaya kita bisa memahami dan tidak saling menyalahkan. Jadi tentunya dari hal itu semua, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kita dan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan pembahasan kita malam hari ini tentang salat, bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikir itu dalam salat memiliki pahala yang besar. Karena setiap bacaan daripada salat kita itu merupakan doa, merupakan kalam Allah, merupakan hadis dari Rasulullah SAW. Kita dari takbiratul ihram, lalu kita membaca doa iftitah itu hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dan membacakannya. Begitu juga dengan kalam Allah, membaca suratul Fatihah. Begitu juga kalam para ulama, jumhur ulama yang al-had, terutama Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i tidak membaca suratul Fatihah antara lupa atau dengan tidak sengaja, salat yang dihukum tidak sah.
Begitu juga dengan melanjutkan dengan bacaan di ayat-ayat di dalam Al-Quran kalam Allah. Setelah itu kita rukuk, maka di sana ada doa. Ya, tatkala kita i'tidal, maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tatkala kita mengucapkan, ya, imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barang siapa yang tatkala dia bermakmum terhadap imam lalu mendengarkan bacaan imam itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan sama-sama mengucapkan amin bersama imam, maka ribuan malaikat juga mengaminkannya. Ya, jadi ribuan malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut mendoakan dan mengaminkan orang tersebut. Maka setelah kita tidak rukuk, sujud, semua itu berdoa sampai dengan penutup tahiyatul akhir. Maka di dalam salat ini memiliki pahala yang besar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dengan mengingat Allah, maka akan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala daripada tujuan salat. Surat Al-Ankabut 45 pernah kita bacakan di majlis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ. Bacalah kitab Al-Quran itu kata Allah, ya, yang telah diwahyukan kepada Muhammad atau diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat. Wa aqimis salat innas salatan. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan kepada kita juga. Innas salata tanha. Maka salat itu sesungguhnya mencegah, ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Akan tetapi pertanyaannya, banyak di antara orang-orang masih dia salat tapi masih berbuat keji dan berbuat munkar, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan sedikit nyeleweng uang dari perusahaan, kesempatan, ya, ada waktunya, ada kesempatannya dan seterusnya bisa dilakukan. Ya, sebagaimana pesannya Bang Nafi, kejahatan itu bukan hanya apa ini? Kejahatan itu bukan hanya terlaksana kalau ada kesempatan, tapi memang, ya, setiap seseorang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjerumus kepada kezaliman dan dosa. Maka di sini banyak orang yang kita temukan salat dia, tapi kita lihat kualitas salatnya apakah benar atau tidak. Tatkala dia salah atau kualitas salatnya tidak benar, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan salat itu, inna, Allah menggunakan inna, sesungguhnya, dan ini jaminan Allah. Kalau sudah inna, ditauhid, penegasan. Ya, inna salat, ketahuilah sesungguhnya, ya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Dimungkari Allah dan begitu juga dimungkari oleh manusia, makhluk Allah dan alam semesta. Walidzurullahi akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walidzurullahi akbar. Salat kita merupakan perintah, dan begitu juga apa kata Allah, dan walidzurullahi akbar. Walidzurullahi akbar, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ketahuilah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, Allah langsung berdiri mengatakan dirinya walidzurullahi akbar. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu yang kita bahas dari pengajian kita di malam Ahad ini, yakni salah satu sarananya dengan salat. Ya, sebagaimana surat Al-Ankabut di ayat awal tadi mengatakan, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah."
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini langsung disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Bacalah kitab itu wahai Muhammad, atau bacalah kitab itu yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan dirikanlah salat. Maka yang kedua, zikir itu merupakan pengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain dia juga merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi salat. Maka dia yang kedua ini merupakan daripada pengingat, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala imma tatkala kita ya berbaring, tatkala kita duduk, tatkala kita akan tidur, tatkala kita ada dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, atau dalam keadaan kita terpuruk daripada cobaan Allah. Dan begitu juga tatkala kita lebih-lebih dalam kondisi menikmati daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya berzikir kepada Allah. Bagaimana aplikasinya tatkala seseorang itu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sakit? Maka dia bersabar dengan sakitnya, mencari kesembuhan dari sakitnya, tidak putus asa. Maka itu yang disyaratkan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berguguranlah dosa-dosanya, kata Rasulullah, sebagaimana pepohonan digugurkan daunnya tatkala dia sabar atas sakitnya. Akan tetapi memang gampang kita mengatakan sabar tatkala seseorang ditimpa penyakitnya yang menakuni, yang berat dan seterusnya. Maka ini cara Allah menyayangi seorang hamba itu. Cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada derajatnya, ya, tatkala dia dalam kondisi sakitnya dan bersabar. Lalu berikutnya tatkala bagaimana aplikasi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan harta yang berlebih atau harta yang bercukupan. Maka ingat dengan orang-orang yang tidak mampu, ingat dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan senantiasa kita jangan menjadi orang congkak dan sombong, merasa yang paling kaya, yang paling bisa, yang paling segala-galanya. Dan jangan berada di atas. Ingat roda perputaran daripada kehidupan itu senantiasa akan berlaku, dan itu merupakan sunnatullah. Sebagaimana roda mobil, begitu juga sepeda dan motor kadang-kala satu detik itu berada di bawah, dia langsung naik ke pertengahan. Lalu tatkala berada di atas, tapi tatkala dia di atas, maka dia merasa congkak dan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala membalikannya menjadi titik nol. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingat daripada kesyukurannya dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu dia mengaplikasikan daripada sunnah nabinya baginda Rasulullah SAW, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang ada hak daripada sebagian hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan melipat gandakan daripada harta yang dia miliki tanpa mengurangi sedikit pun. Maka jemaah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah sebagaimana mengingat kita di ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Dan ini merupakan ayat yang sebagai dalil janji Allah Subhanahu wa taala bahwa akan mengingat hambanya tersebut tatkala hamba itu dulu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat sering saya sampaikan dan bahkan sering kita gunakan juga sebagai bacaan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengingatnya semasa hidup, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih mengingatnya dengan ingatan yang sebenar-benarnya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah pada kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum, maka aku akan mengingat kamu, baik itu di dunia ataupun nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepada Allah, niscaya aku pasti akan ingat kepadamu. Washkuruni wa la takfurun, maka cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Bersyukur kepada Allah atas penciptaan kita, kelebihan, kesehatan, semuanya, ya. Wa la takfurun, ini menjadi alam nafiyah. Jangan sekali-kali kata Allah berbuat kufur, mengingkari, ya, syirik,
mengingkari daripada nikmat kepada Allah. Ya. Jadi ada tiga penggalan kalimat. Yang pertama, fadkuruni, ya, ingatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Salat. Bagaimana salat itu? Yang kemarin kita pelajari di takbiratul ihram. Sebelum takbiratul kita sudah belajar tentang wudu. Bagaimana belajar sebelum wudu itu mempersiapkan diri berdoa, isi wudu itu semua tentang minta ampun kepada Allah, disucikan dari jasadiyah, lahiriah, batiniyah dan segala macamnya, sampai dalam hadis yang masih kita ingat itu kita membasuh tangan, maka khafarajal khataya min dan aswabi'i dari jemarinya sampai ujung kukunya. Tatkala kita membuka muka kita, membasuh muka kita, maka keluar semua dosa-dosa itu semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya senantiasa beribadah mengingatnya. Fadkuruni. Lalu penggalan yang kedua, adkurukum, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dengan salatnya, dengan tilawah Qur'annya, dengan infak sedekahnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan ibadah, baik itu berhubungan dengan manusia dan terlebih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku dijanji Allah akan mengingat mereka. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengingat kita? Memberikan kesehatan, tidak pernah sakit. Mungkin pernah sakit tapi sakit jaringan saja. Ya. Tatkala kita butuh sesuatu, sudah terhimpit seperti orang, kita lihat sampai benar-benar titik nol orang. Ya, kita lihat sampai kita sedih melihatnya, tapi tatkala kita sedikit ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesulitan, baik itu dalam usaha, baik itu dalam hubungan dengan rumah tangga, baik itu dengan yang lain segala macam urusan dunia, tapi kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa kita, selesai cepat permasalahan itu. Enggak ada yang sulit. Ya, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Maka ini cara Allah mengingat kita. Jadi jangan mengharap gue kan ini ahli dalam bidang politik, ahli dalam bidang bisnis, ahli dalam bidang ini dan seterusnya. Dengan ilmu saya, ya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang pelik yang menyampaikan yang menghinggapi daripada usaha saya dan seterusnya. Sombong kita tidak. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan itu. Ya. Tapi kalau kita melihat orang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah infak, segala macam aja, biasa-biasa aja dia doa, kabulin, besok beli motor, mobil, tapi kita tidak tahu dalamnya mereka. Kita tidak tahu bagaimana konsepnya dia. Kalau memang benar konsepnya dia lurus dan seterusnya, tidak ada hutang, tidak ada kredit macet dan segala macam, mati itu adalah istidraj. Itu menjadi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Goyah enggak iman kita nih orang yang beriman, yang taat, masih jujur, masih menggunakan akal pikiran kita dengan baik untuk senantiasa taat dan jangan sampai berbuat zalim, baik itu tatkala ta'annaha wa ala an-nail wa an-nahar. Tatkala kita berada di malam hari tidak ada yang melihat, atau di siang bolong tatkala banyak orang melihat. Tatkala kita kuat, maka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala kita lihat orang yang begitu buahnya, besok keinginan istri, anaknya, segala macam bisa terus, dan kita tidak tahu ada kredit macetnya, ada hutangnya miliaran, ratusan juta dan seterusnya, masih dia cicil dan seterusnya. Ada orang yang memang dia kaya raya, tidak ada hutang, tidak ingin dan seterusnya, tapi Allah berikan ujian apa? Sakit. Sakitnya kelihatan ringan, tak bisa makan kue yang banyak gula, tak bisa yang gurih-gurih, gorengan tak bisa makan, ya, kacang 2 kelinci tak bisa makan. Yang asinan sedikit gak bisa makan, karena diabetes, darah tinggi. Jadi percuma duitnya bermiliaran, tapi gak bisa makan enak, makannya biasa-biasa saja. Nasi gak boleh pakai ini, lauknya gak boleh pakai ini dan seterusnya, dilarang. Maka kenikmatannya akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Subhanahu wa taala itu penggalan yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan washkur, bersyukur kepada Allah. Maka dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan, menambahkan daripada setiap apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Baik itu tentang kehidupan dunia dan begitu juga kehidupan akhirat. Nah, ini yang menjadi penggalan yang keempat yang harus hati-hati. Wala takfur. Dan Allah mengatakan wala la takfur. Jangan sekali-kali kalian hendak akan berniat melakukan
daripada perbuatan kufur kepada Allah. Ya, baik itu kufur nikmat, kufur kesehatan, kufur luang dan waktu dan seterusnya. Ya, kufur luang dan waktu seperti apa? Kita masih ada waktu untuk duduk sebentar di musola untuk bisa mendengarkan pengajian, tapi kita cari alasan-alasan yang lain untuk bisa tidak hadir. Padahal ada waktu kita sebentar, ya, tidak sampai berjam-jam, cuma beberapa menit, tapi masih kita tidak memberikan kesempatan. Padahal kita memahami, ya mohon maaf, ya, sholat kita masih belum rapi, bacaan kita masih belepotan, ya, ibadah kita yang lain, muamalah kita sesama manusia belum rapi, belum baik, ya, masih mohon maaf gibah, masih memuji, masih menjelek-jelekkan dan seterusnya. Ya. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala perlu kita refleksi. Maka kenapa saya kemarin begitu juga dengan Tuhan bahwa menginginkan membahas tentang salat. Kita tidak membahas salat, mungkin bagus salat itu mungkin umum saja, berjalan saja, oh suara tidak bisa takbiratul ihram, masya Allah, tapi bagaimana cara kita seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala sudah membahas ke dalamnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Tatkala ini sudah masuk ke konteks ini, maka muamalahnya bagaimana praktiknya. Kalau di mukadimah saya mengatakan ada orang salat, iya salat. Hanya sekadar dia salat. Apakah muamalahnya dengan tetangga kiri kanan masyarakat? Tidak. Atau setengah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ada orang yang taat kepada Allah, dia amal ibadah, ibadahnya luar biasa. Ya, orang melihat soleh sekali, orangnya sangat taat kepada Allah. Tapi wada'udzubillah, tetangganya sebelah kanan dan kiri aja dia nggak tahu meninggal. Dan bahkan sakit, tatkala ada tetangganya sakit, tidak pernah dia ikut menyembuh atau nggak pernah sekedar bertanya. Fungsinya kita masuk ke musola ini, salat berjamaah di masjid selain kita beribadah kepada Allah. Tatkala ada tetangga yang tidak masuk, yang biasanya salat dan seterusnya, itu kita tanyakan. Ada tempat diskusi, ada permasalahan kita selesaikan di sini. Tetangga nggak masuk, tanyakan, ternyata sakit, laksanakan sama Allah. Paling tidak menanyakan istrinya, anaknya, ya. Tatkala sakit kita berjamaah dan seterusnya, itu salat. Bagian daripada kecil aplikasi daripada salat. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala perlu kita kembali perhatikan barisan kita, ya bagaimana tatkala Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, ya tatkala ada saf yang kosong, saf yang tidak lurus, maka beliau mengatakan Umar yang akan meluruskannya dengan pedang. Karena sesungguhnya tatkala barisan itu kuat, ya barisan itu lurus, rapi dan seterusnya, maka itulah cerminan daripada masyarakat muslim atau umat Islam yang bersatu. Salat saja itu rapi, salat saja itu lurus, taat dan seterusnya, ya dengan disiplin, maka yang lainnya juga akan disiplin mengikuti. Itu aplikasinya. Ya tentang waktu kerja, tentang bagaimana manajemennya dalam rumah tangga dan seterusnya. Maka ini akan lalu yang ketiga jamaah Subhanahu wa taala tentang manfaat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana salah satu aplikasi zikir salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang berzikir. Allah akan merontokkan dan mengampunkan segala dosa orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa daripada Nabi Yunus alaihi salam dengan mengeluarkannya dari perut ikan, yang mana Nabi Yunus alaihi salam telah zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap kaumnya saat itu. Dan Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekian lamanya dia berdoa tidak ada yang mendengarkan dakwahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia putus asa, ya, lalu meninggalkan kaumnya dengan begitu saja. Dia lupa dengan Allah, bahwa ada Allah yang membolak-balikkan hati, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan membantu daripada nabi dan rasulnya. Maka di sanalah Nabi Yunus alaihi salam yang meninggalkan kaumnya, dan tatkala itu disadarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan dan dimasukkan ke dalam perut ikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 143 sampai dengan 144. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
Begitu besar dosa Nabi Yunus, ukurannya sederhana, tapi Allah Subhanahu wa taala karena sedikit saja mengingat Allah berada di dalam perut ikan, yang mana kalau kita lihat di sana ada fase kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam ada 3. Pertama, kegelapan malam, lalu kegelapan yang ada di dalam laut, lalu kegelapan yang ada di dalam perut ikan. Itu double gelapnya, malam, ya. Gelapnya laut itu luar biasa. Kalau sudah malam gelapnya, walaupun siang itu akan, kalau di dasar laut itu gelap, ya. Lalu kegelapan daripada perut di dalam perut ikan. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah mengingat falaula annahu kana minal musabbihin labithti fi batni. Maka dia berdoa kepada Allah, ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ila yaumi yub'atsun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui Nabi Yunus alaihi salam, falaw annahu kana minal musabbihin, ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepada Allah, ya, niscaya dia akan tetap Nabi Yunus itu berada di dalam lalabithti fi batni, ya, lalabithta fi batni, tetap berada di dalam perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembangkitan. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam itu tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala di dalam perut ikan mengatakan al-fadhil dan bertasbih kepada Allah, maka pasti Nabi Yunus itu sampai hari kiamat itu berada di dalam perut ikan. Akan tetapi Nabi Yunus ketika ingat kepada Allah, menyadari kesalahannya, lalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari perut ikan tersebut dengan cara ikan itu, ya, menuju kepada bibir pantai dan mengeluarkannya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita bahasa mungkin secara kesaktian daripada zikir dan doa. Kesaktian daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertahmid. Dan begitu juga nanti hitungan 2 pekan lagi kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Dan isinya di sana rakaat pertama 7 kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala, lalu bagian yang keempat daripada manfaat berzikir kita kepada Allah, berzikir itu lebih baik daripada sedekah. Ini bagi kita yang memang mungkin kekurangan daripada harta, berupa harta dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, dan ini definisi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, berzikir itu lebih baik daripada bersedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah. Tapi catatannya adalah aspek mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada ma'udzubillah dia bersedekah tapi supaya diingat Allah oleh al-Quran, atas nama supaya dikatakan ada orang yang kaya, mampu dan seterusnya, orang dermawan, maka cukup dengan berzikir kepada Allah. Tasbih subhanallah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, astagfirullah. Maka dalam kesempatan ini mungkin belum saya sampaikan, ada salah seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal seorang ulama yang karismatik, yang saleh, yang taat, dan semua orang menginginkan ketemu dengan beliau dan bertalaki, membaca kitab dan berguru kepada beliau. Ya, satu ketika ada salah seorang membuat roti yang mana doanya senantiasa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ternyata ada satu doanya yang belum dikabulkan dan dia lama berdoa. Setiap dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan seorang ulama yang alim yang saleh, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia beristighfar kepada Allah, kekuatan istighfar, kekuatan mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah. Terus mengucapkan itu dan sambil berdoa, ya Allah, pertemukan dengan
Satu ketika di malam hari ada seorang musafir yang mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kabar mampir di sini? Boleh. Tidurlah musafir ini. Di rumah itu diizinkan oleh tukang roti ini. Ya, dia tidak tahu ini siapa tukang si musafir ini. Lalu dia bangun malam sambil beristighfar, membuat roti. Dia buat rotinya sepertiga malam, selesai sholatnya, selesai tilawahnya, langsung dia membuat roti. Kembali istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah. Terbangun musafir ini dari tidurnya. Wahai saudaraku, bolehkah aku bertanya? Oh boleh, kata tukang roti. Apa yang Anda akan tanyakan? Apa yang menyebabkanmu beristighfar senantiasa meminta ampun setiap kamu kembali ke rotimu sudah jadi, terus kamu panggang lagi, kamu bikin, karena dia seorang penjual. Jika kamu beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan doa sampai langsung bertasbih, bertakbir dan seterusnya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, salah satu doaku senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang belum dikabulkan Allah. Apakah itu, kata musafir ini? Salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Terperanjat langsung dia kaget. Musafir ini mengatakan subhanallah. Dan dia mengatakan, musafir ini sesungguhnya inilah yang menyebabkan aku datang ke tempat tukang roti ini sekarang tidak sengaja. Dan dia mengatakan, kenapa wahai musafir? Sesungguhnya aku lagi Imam Ahmad bin. Jadi Allah mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu datang ke tukang roti itu karena gara-gara dia beristighfar kepada Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah, bertakbir dengan meminta. Jadi seorang imam besar langsung dikaitkan hatinya dengan Allah, saya tidak langsung berpikir yang tidak sengaja, tapi tetap dengan qadar Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, berzikir lebih baik daripada bersedekah, dan begitu juga jihad mengingat nad'ukum bi khairi a'malikum. Maka Rasul menawarkan, tidakkah aku, kata Rasul, akan memberitahumu tentang tindakan terbaikmu. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasul mengatakan, wa azkana inda malikikum. Maka di sini Rasul mengatakan yang paling murni di hadapan malikikum. Maliki yaumiddin. Apa di maliki yaumiddin? Apa di maliki yaumiddin? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya. Apa di Malik? Ya, raja di raja. Tuhan segala alam semesta. Malik itu raja di raja. Rajanya dari raja-rajanya. Ya, maknanya luas daripada bahasa. Maka di sini Rasul mengatakan, ya, bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum, yang mana perbuatan ini adalah yang paling murni di hadapan Tuhanmu, kata Rasul. Apa itu? Wa arfa'iha fi darajatikum. Bukan hanya itu saja, akan tetapi perbuatan ini juga, ya, atau ucapan ini, kalimat ini bisa arfa', mengangkat daripada darajatikum, derajat atau posisimu yang paling tinggi. Wa khairun lakum min anfaqil dhahabi wal haqq. Dan ucapan perbuatan ini itu lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perakmu. Ya, kata Rasul. Wa khairun lakum min an talaqqaw aduwwakum. Dan perbuatan ucapan ini juga lebih baik daripada bertemu musuhmu atau bertemu dengan musuhmu sehingga kau menyerang di lehernya mereka dan mereka menyerang Anda, atau menyerang atau menebas lehermu. Kata Rasul, "Fatasaddar fi anhaakum wa yadrifu a'nafakum." Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa itu? Ya, para sahabat bertanya, "Bala, ya, apakah kamu ingin mengetahui bahwa perbuatan apa itu?" Para sahabat bertanya, "Bala, ya Rasulullah, ya, aku ingin mengetahuinya." Ya, lalu beliau bersabda, "Qal zikrillah." Ya, kalimat itu atau perbuatan itu adalah mengingat Allah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada kita menghabiskan emas dan perak, daripada harta kita yang kita miliki tentang kehidupan dunia.
kita akan diangkat derajat kita setinggi mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang mana menaikkan peringkatmu kepada posisi yang paling tinggi. Maka itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal, begitu juga dengan ucapan. Lalu yang kelima, jemaah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti pekan depan terakhir sebelum Idul Adha bisa kita aplikasikan. Nah, ini ada 10. Yang kelima, dapat menghidupkan hati daripada hati yang sudah mati, hati yang sudah ditutupi dengan perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan-perbuatan dosa, dan makanan yang tepat untuk jiwa kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, dan ini sering juga didengarkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang mana orang-orang yang kufur terhadap Allah, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang tahu agama Islam ini benar, tapi Allah Subhanahu wa taala menutup daripada hatinya, matanya, telinganya. Ya, apa bunyinya surah Al-Baqarah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diberikan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diutus Nabi dan Rasul kepadanya, tapi mereka masih tidak mau mendengarkan, memperhatikan. Khatamallahu ala qulubihim. Mereka sudah ditutup hatinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, bukan hatinya saja, tapi pendengarannya juga. Wa ala absarihim, juga penglihatannya. Maka setiap kebenaran yang dia dengarkan dan dia lihat dan dia dirasakan dalam hatinya itu tidak pernah akan bisa dirasakan dan tidak pernah akan bisa mendengar daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini jamaah Subhanahu wa taala, perbedaan kita dengan orang-orang kota Allah yang sudah tutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, ya, itu sudah tidak ada rasa sama sekali. Berbeda, kita harus berbeda dengan mereka. Kalau kita sama tetangga, ada orang yang ini dan seterusnya, kita pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngerasa, maka apa bedanya kita dengan mereka? Ya, atau masih merasa merasa yang paling besar, paling ini dan seterusnya, ya, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tatkala ada orang yang tidak membutuhkan dan kita mampu untuk menolongnya, akan tetapi tidak memperhatikannya, maka Allah Subhanahu wa taala wa na'udzubina jangan sudah menutup mata batin kita, hati kita. Maka di sini yang harus kita hindarkan. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan dari hadis Sa'ad bin Abi Was radhiyallahu anhu mengatakan, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apakah seseorang di antara kamu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan 1000 kebaikan tiap harinya? Salah seorang di antara yang kedua bertanya, bagaimana di antara kita, ya, bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1000 kebaikan dalam sehari. Ya, kalau kita bayangkan salat, tilawah dan yang lainnya itu belum tentu sampai 1000-an nilainya. Akan tetapi ini Rasul mengatakan 1000 dalam sehari, ya, ingin diajarkan Rasulullah SAW kebaikan itu, maka Rasul bersabda, ya, ucapkan dan hendaklah kalian membaca 100 tasbih, 100 kali bertasbih, subhanallah, subhanallah. Maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu. Ini ada dalilnya. Subhanallah, subhanallah, dalam sehari 100 kali, 100 kali, 100 kali. Maka 1000 kebaikan dicatat oleh Allah dan 1000 dosa kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu pada hari itu. Ringan, tapi luar biasa. Dan ini yang bisa, mohon maaf, mengcover daripada kita misalnya orang yang mampu bisa bersedekah berinfak, gitu, dengan ada sedikit bisa mengurangi daripada pahala kita daripada berinfak secara hutang. Tapi kita disuruh dengan tasbih ikhlas, subhanallah, subhanallah, terus sampai kita hitung 100 kali. Maka Rasul mengatakan, ya,
sehari itu juga dia akan dicatat kebaikannya 1000 kali dan dihapus 1000 kejelekan. Subhanallah. Ini luar biasa, jangan subhanallah. Dan ini hadisnya sahih dari Imam Muslim. Maka disinilah luar biasanya daripada bentuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan 1000 kebaikan dan menghapus keburukan daripada kita, ya. Maka ini saya kira sesuatu yang amalan apabila dia mengingatkan Allah dan Rasulnya, tidak menginginkan kita umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam neraka Allah. Inginnya Allah ini, umat Nabi Muhammad ini dan Rasulullah SAW menginginkan kita itu ingin masuk surga semuanya. Tapi dasarnya wa na'udzubillah kita yang terkadang ngeyel, ingin neraka, ingin disiksa, wa na'udzubillah, ingin digelapkan di dalam kuburnya, tidak ada cahaya, ingin di dunia wa na'udzubillah disengsarakan oleh Allah. Dengan cara apa? Tidak mengingat Allah, lalai daripada salat, lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan itu jauh-jauh saja. Ya, ini saja kita ngaji yang seperti ini tidak banyak yang istiqomah, tidak banyak yang bisa bertahan. Ya, cukup saja Bapak berduduk saya di sini setiap ini selama setahun saja. Kita ada setahun sudah ngaji. Ada setahun Bapak? Lebih ya, lebih setahun. Yang kajian sholat ini. Ya, jadi kalau saya ingat terakhir kemarin membahas tentang Idul Kurban, ketemu lagi kurban ini. Ya, jadi ketemu setahun paling lebih sedikit. Ya, kita istiqomah saja, duduk di sini mendengarkan, ada ketambahan ilmu sedikit. Ya, kemarin yang mohon maaf yang rukunya duluan, ya, tiba-tiba berbarengan rukunya dengan takbir, atau dia ruku takbir duluan baru ruku. Ternyata ada hadisnya, ya. Tatkala dia berbarengan ruku atau kalimatnya Allahu Akbarnya tatkala dia ruku duluan, sedangkan gerakannya belakangan, itu bisa membatalkan salat, tahu dulu. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, seorang makmum yang mendahulukan gerakan imam nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepalanya itu seperti kepala keledai, bukan kedelai, keledai, bukan kepala, bukan telapak, kepalanya. Apa ya? Jadi bangun-bangun, Israfil di trompet yang kedua, yang pertama kan dimatikan semua, mati semua sampai Israfil meninggal, mati. Satu yang pada Israfil di trompet, ya, langsung semua dimatikan sampai Israfil trompetnya satu, tukang cabut nyawa siapa? Israfil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Israfil cabut nyawa sendiri, maka dia cari tempat yang paling nyaman. Israfil di antara surga dan neraka nyaman, dan dicabutnya pelan, benar-benar halus, yang tidak pernah dicabutnya seperti halusnya mencabut baginda Rasulullah SAW dan sebuah. Nyata sakitnya luar biasa. Siapa yang masih tunggal? Allah, Maha Hidup, Maha Hayat. Meninggal semua baru. Siapa yang pertama kali yang dibangkitkan yang pertama? Israfil. Tatkala dia meniup sangkakala yang kedua. Nah, di sanalah bangun-bangunnya, di sana orang-orang yang mendahulukan iman tatkala dia salat, dia tahu hukumnya nggak boleh tapi masih sengaja dan seterusnya, atau dia nggak paham konteks itu tapi masih nggak mau ngaji, cari ilmunya, maka di sini nanti dibangkitkan seperti kepalanya binatang. Ya, jadi jangan semangat itu sedikit saja kita lihat. Begitu juga dengan tatkala kita akan masuk masjid dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan ini aplikasi daripada zikir salah satu salat yang kita lakukan dari pembahasan awal sampai dengan akhir. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan kembali, ya, baik itu di pertemuan berikutnya, dan begitu juga insyaallah nanti setelah salat Isya. Tentunya jamaah Subhanahu Wa Taala, yang harapan daripada saya pribadi, begitu juga dengan pengurus PKM, ya, di masalah kita jihad yang kita cintai ini, untuk bisa istiqomah saja, yang bisa menghidupkan masalah seperti kajian apapun bentuknya, selama Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan siapapun ustadznya, jangan kita pilih. Mohon maaf saya menyampaikan, walaupun sering saya menyampaikan, mau dia jenggotan, mau dia isbal, jidatnya,
kita itu tidak menentukan seseorang itu ya, ataupun tilawah wajib itu tidak menentukan dia apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menentukan juga benar di dalam ibadah. Satu saja ukuran kita, mohon maaf. Kita kira mohon maaf jenggot panjang bagus sunnah. Jidat kita sunnah. Tidak isbal juga sunnah. Tapi satu saja dicek, bacaan Qur'annya gimana? Berantakan. Ya. Maka saya sebenarnya mengatakan di dalam majelis ini terkadang ada orang yang lulusan SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, atau mungkin ilmu syar'i, belum tentu juga bacaannya sesuai, karena dia tidak mempelajari dengan baik dan benar atau mempelajari khusus dengan itu. Mungkin dia ilmu politik dan seterusnya, syariatnya bagus, menguasai tentang fikihnya dan seterusnya. Maka saya menyampaikan, jangan kita sampaikan orator seorang khotib Jumat, menyampaikan bla bla bla. Tapi karena masjid itu menyampaikan, saat nanti khotib sekaligus jadi imam. Nah, tak kira jadi imam, kita dengarkan bacaannya. Tidak sesuai kadang dengan apa? Dia menunggu orator bagus, penyampaian hadisnya, ayatnya bagus, takbirnya tadi. Tapi tak kira ada imam, baca 1,5 halaman, nah sudah mulai dah. Nah itulah konteksnya, maka itu sejenak. Apapun kajian fikih, apa dan seterusnya, Quran, hadis dan seterusnya, ya kita bisa istiqomah. Barang saja, insyaallah menjadi kita awal masalah. Kita tetapkan bersama-sama baca. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Alhamdulillah, kepada ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini selepas melaksanakan salat maghrib dan isya. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita salat isya dan maghrib, begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan tetap daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit dari kajian kita. Mungkin mohon maaf tidak bisa sampai terlalu malam karena juga kondisi lagi kurang fit ini sebenarnya tadi dari 2 hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala dari Allah daripada kesalahan dan dosa kita. Baik, kemarin kita telah di sekolah kalau masih ingat surat apa kemarin? Surat Al-A'la. Sabbih isma rabbika al-A'la. Kalau salah masih tugas ya. Baru ditalaki saja, baru ditalkin saja, ditalaki ya. Ya, namun sebelum kita masuk ke tinawar, insyaallah kita selesaikan dulu poin yang kelima ini tadi belum selesai. Ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tentang keutamaan berzikir kepada Allah dan begitu juga manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi terakhir kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala orang yang berzikir mengingat Allah ya, itu mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 daripada dihapuskan kesalahan dosanya. Jadi ini tidak main-main dan hanya ringan saja mengucapkan subhanallah ya 100 kali dalam sehari, maka pada hari itu ya Allah Subhanahu wa taala mencatat ya 1000 kebaikannya kata Rasulullah SAW dan menghapus 1000 daripada keburukan atau dosanya. Maka selanjutnya dari jamaah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah." Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, "Walladzi la yadhkuru rabbah." Dengan orang yang tidak pernah atau tidak mengingat Allah.
Jadi mathalul ladzi, perumpamaan orang yadhkuru rabbah, orang yang senantiasa setiap hari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaannya, dengan walladzi la yadhkuru rabbah, dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, mathalul hayy wal mayyit, seperti perbedaan orang yang mati dan hidup. Seperti perbedaan orang yang hidup dan orang yang hidup itu berzikir kepada Allah, sedangkan orang yang mati ya tidak. Sudah selesai ya. Itu perumpamaannya kata Rasul. Jadi orang yang mengingat Allah itu hidup. Ya, berarti orang yang hidup. Berarti tak pernah mengingat Allah sedangkan dia hidup secara zahir, sama halnya dia mati. Sama halnya dia sudah tidak ada, dia ada di tempat. Maka inilah pentingnya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah Subhanahu wa taala. Kita lihat di suratul A'la, ya, kita mereview kembali sebelum kita lakukan ya nanti bersama-sama, dan begitu juga dengan munfarid berdua-dua, atau ada yang mau sendiri tafadhol, yang ingin biasa jadi imam, Ustaz, cek pembacaan saya gitu ya, supaya bisa kita ini ya. Nanti kalau nanti misalnya ada yang imam pas kita kajian, ada yang maghrib bisa jadi imam, Pak Taufik, Pak Diana, atau Pak siapa saja, kebetulan saya makmum ya, insyaallah saya akan koreksi bacaannya, walaupun misalnya nggak dikoreksi ketika sholat ya, kalau apa dikoreksi setelah pengajian kita apa ya, supaya memperbaiki bacaan ya. Kalau tadi kan kita baca tabarok ya, surat Al-Mulk, jadi surat di maghrib, dia nanti bisa dan memperbaiki insyaallah supaya lebih bagus lagi. Baik, suratul A'la sudah dibuka semua. Ya, kita baca sama-sama dari tahu. Ibu-ibu mungkin bisa juga ikut sama-sama dari isti'adzah a'udzu billah. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ini ada harakat, timnya beda. صحف إبراهيم وموسى. Lagi. صحف إبراهيم وموسى. Yang dibaca صحف إبراهيم Mama Musa, Mawa Musa tidak, Mawa
Ibrahim wa Musa. Ibrahim wa Musa. Ya, sekali lagi sama-sama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Silakan Pak Gun dengan sambil dengan Pak Warka bertiga. Nah, biar Pak Warka bisa ngikut suaranya yang gede. Suara imam salat maghrib tadi. Biar gede suara dari Warka. Ikut aja Warka, kencang aja ya. Nah, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bagus. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu ghusaan ahwa wa ja'alahu sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Silakan aja orang pojok. Orang kan juga ikut ke Bapak, ramai orang enggak? Satu, dua, A'udzu billah. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. Ketika apanya? Sanuqari'uka fala tansa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى Sayadzakka سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى Qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Dzakara asma rabbih fasalla. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Lawan fi dengan ma tidak panjang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi. صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulang ya, silakan. Satu ulang, dua, tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من سيذكر من يخشى ويتجنبها
هو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Yang jadi di tasdid hati-hati yang pendek di awan tasdid hilang ya atau yang pendek menjadi panjang. Jadi namanya perlu catatan jelek. Hafal cuma kalau bacaannya masih banyak keperluan apa yang tidak lain, insyaallah itu bisa nanti senantiasa dengan latihan ya jangan sampai menghilangkan dari terbiasa dari latihan. Penting sebenarnya dari tilawah itu harus memperbanyak tilawah juga ya kalau ingin bisa bagus bacaannya ya cepat juga menyerapnya memang harus latihan baca. Sediakan waktu sebentar saja untuk latihan supaya bisa juga memperhatikan dari panjang pendek setiap apa yang dikondisikan dari bacaan tersebut sehingga bisa nanti dengan konteks bacaan itu sendiri bisa memperbaikinya sendiri ya bisa memperhatikan dari kesalahan yang ringan sampai dengan kesalahan yang berat ya sampai saya sampaikan kemarin kalau memanjangkan saja ya baik itu di akhir ayat ataupun mungkin mat yang lain yang sampai tidak merubah makna tidak merubah makna. Tapi kalau sampai dia merubah makna ini yang harus hati-hati ya. Tapi kalau kita sudah tahu bacaannya salah dan tidak memperbaiki ini yang bermasalah lagi. Sama dengan hal yang sudah tahu bacaannya tidak benar atau masih salah atau belum bisa baca Quran masih tidak mau untuk belajar. Nah ini yang harus hati-hati. Nah sama dengan kita sampaikan tadi ya ada sebuah mahfuzat atau kata mutiara ini bukan hadis tapi mahfuzat ini adalah kata-kata mutiara yang memang perlu kita renungkan juga ya. Jadi tentang bagaimana seseorang yang tidak malu yang melakukan sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu salah ya akan tetapi kalau tidak memperhatikan itu ya sudah sesuka hatimu saja sama seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul kita mau melakukan apa saja yang di atas permukaan bumi ini entah itu berpahala, dosa atau zaliman dan seterusnya ingat nanti ada pertanggungjawabannya. Maka di dalam Al-Qur'an ini mengatakan ini namanya Syekh dari Syair atau Abu At-Tamam mengatakan idza ja'a ra'aita fi khuluqin dani'an jika kau bertemu dengan orang yang berperangai buruk ya fa anta wa man tujarihi sawab maka kau dan teman itu sama saja. Jadi beliau mengatakan idza ja'a ra'aita fi khuluqin dani'an jika kamu berteman ya dengan orang yang berperangai buruk jadi sifatnya buruk teman kita ya dan kita memang teman dan dia kata terus berjalan perangai buruk maksudnya sholat enggak ya ngaji apalagi ya, berbuat salah barang-barang dan seterusnya maka saya mengatakan fa'anta wa man tujari sawab maka sama saja engkau dengan sifat temanmu berperangai buruk wa man syiddatin illa sayati laha min ba'di syiddatiha rafahu tidak ada kesulitan kecuali akan datang sesudahnya kesulitan itu kemudahan ya sama dengan ini ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan di dalam terakhir di surat Al-Baqarah dengan ayat kursi ya
yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beban, memberikan cobaan sesuai dengan kadar kemampuan hamba yang mengikut. Jadi yakin Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kadar kemampuan kita. Ya, tapi setelah kesulitan itu masih ada kemudahan. Setelah malam pasti ada siang paginya. Maka beliau mengatakan wa ma min syiddatin illa sayati, tidak ada kesulitan ya, laha min ba'di syiddatiha rafa'u, akan datang sesudah kesulitan itu kemudahan. Ya'ishul mar'u mastahya bi ghairi, seseorang itu hidup dengan baik selama masih memiliki rasa malu. Jadi ya'ishul mar'u, seseorang yang hidup ya dengan baik, mastahya bi ghairi, selama masih memiliki rasa malu. Jadi kalau ada rasa malu di dalam diri seseorang manusia, itu pasti dia akan masih berperangai lain. Malu untuk melakukan dosa, malu untuk melakukan kesalahan dilihat orang dan seterusnya. Pasti akan balik dia dalam kesehariannya. Fala wallah ma fil 'aishil khairun ya walad dunya idza dhahaba al-haya'u. Maka dari Allah, tiada lagi kebaikan dalam hidup, tidak pula di dunia ini, bila malu telah tiada. Jadi kalau malu sudah tidak ada, orang berbuat maksiat, mohon maaf misalnya bercumbu di tengah jalanan dan seterusnya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi diri orang tersebut. Dan di dunia ini sudah mulai akan terjadi goncangan. Tatkala maksiat itu sudah merajalela dan bisa dilihat terang-benderang dengan mata telanjang, maka ini maksudnya syair. Fallahu ma fil 'aishil khairun, maka dari Allah tidak lagi kebaikan, tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan ini. Apabila apa? Wala dunya idza dhahaba al-haya, tidak pula di dunia ini, baik kehidupan ini, begitu juga adalah dengan dunia ini, ya, idza dhahaba al-haya, apabila malu sudah pergi atau tidak ada lagi di dalam diri seseorang. Idza lam takhsha 'aqibatal layali, jika kau tidak takut dengan adab perbuatan dosa, wala tastahi fasna' ma tasha, maka kata syair ini, dan tidak pula punya rasa malu ya, apabila kamu sudah tidak takut dengan rasa dosa dan adab Allah Subhanahu, dengan dosa yang kamu lakukan dengan adab Allah, wala tastahi fasna' ma tasha, maka begitu juga kamu tidak merasa malu untuk melakukan dosa, maka lakukanlah sesukamu apa yang kamu hendak lakukan, karena niscaya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Qala syairu fil khulq, sebagai penutup kata seorang penyair terkait dengan pertemanan. Ini pentingnya kita memilih teman. Dan kalau teman kita baik, insya Allah walaupun kita tidak baik, ya kecepatan baiknya bergaul dengan orang saleh. Walaupun kita nggak saleh-saleh amat, ya, atau bacaan kita nggak bagus-bagus amat, katanya ini paling nggak orang menganggap, oh dia pasti baik karena bergaul sama orang saleh. Walaupun kita baik, ya, bergaul dengan orang yang tidak baik, paling tidak cap orang pertama, walaupun belum bertanya atau belum melihat, kok ini orang ikut-ikutan pasti nggak baik. Ya. Kata syair ini, in qala mali fala khilfu sahibuni, jika hartaku, ini peringatan bagi kita, sedikit tidak ada teman yang mau bersahabat denganku. Ya, ini real dalam kehidupan. In qala mali, jika hartaku sedikit, ya, fala khilfu yusahibuni, tidak ada teman yang mau bersahabat denganku. In zada mali fa kullu nasi kullani, jika hartaku melimpah, tiba-tiba semua orang seakan-akan jadi temanku. Nah, ini banyak orang ya seperti ini dalam hidup. Tatkala kita berada di atas, semua nyokong, ayo bro, ma, ya seperti apalagi ibu-ibu gitu kan, suaminya misalnya orang ada, ibu-ibu, ya antar anak sedikit diajak makan sedikit, ditraktir, gue yang traktir lu, ya lo yang penting makan aja, kita bareng ini bla bla bla. Tatkala teman yang biasa traktir ini ternyata suaminya dalam kondisi rapuh, kerjaannya nggak ada, langsung ke titik nol. Nah, mulailah satu-satu yang tadi temannya itu menjauh, nggak ada ngajak makan ini dan seterusnya. Inzada mali maqulin nasr qulani, jika harta melimpah, tiba-tiba semua orang seakan menjadi teman. Fakum aduil ajril mali sahibani, betapa banyak musuh berpura-pura menjadi sahabatku karena hartaku. Betapa banyak musuh berpura-pura menjadi baik atau sahabatku tatkala hartaku banyak.
wa sadiqil lifaqdil mali adani, dan betapa banyak sahabat tiba-tiba menjadi musuh tatkala aku tidak mempunyai harta. Ini dalam kehidupan Bapak dari kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang tatkala kita mempunyai harta menjadi teman. Ya, seolah-olah yang tadi tidak kenal, seolah-olah yang biasa kenal menjadi dekat. Yang maaf ada yang memanfaatkan, ada ini dan seterusnya. Tapi tatkala kita sudah dalam titik nol, yang tadinya sahabat kita justru menjauhi. Ya, pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu kabar dan seterusnya. Begitu juga banyak orang yang menjadi musuh kita, berpura-pura menjadi berpura-pura menjadi sahabat, yang tadinya dia musuh pura-pura menjadi sahabat karena harta yang kita miliki, atau kedudukan yang kita miliki. Dan begitu juga banyak di antara orang-orang yang tadinya sahabat kita, ya, itu tiba-tiba menjadi musuh kita, ya, karena kita tidak mempunyai harta. Allah bersyawab. Mudah-mudahan ini menjadi penutup yang baik supaya kita juga memperhatikan daripada setiap, dan mungkin ada sebagian kita yang mengalami hal itu dalam kehidupan, yang mana memang itu perjalanan hidup, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ditinggalkan dengan sahabatnya, tapi dia yakin dengan Allah yang senantiasa menemaninya. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan dari setiap jalan yang dia tempuh, dari kesulitan yang dia hadapi, dan ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup sama-sama mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفنا وأنت شافي، اشفنا وأنت شافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم كون عمورنا لعبادك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum